Halo pemirsa, selamat sore. Ketemu lagi kita di dalam Chatterbox In Depth, masih dalam rangkaian bahas riset Indonesia. Kali ini kita membahas tentang membiasakan dan membudayakan sebuah sebuah kebudayaan dan sebuah kebiasaan baru, ya, yaitu namanya adalah meritokrasi. Ya, meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Meritokrasi adalah sebuah sistem yang dimana orang itu ditempatkan berdasarkan kecakapannya, kemahirannya, keahliannya. Ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, the right person for the right place. Ya, namanya meritokrasi. Karena yang kita lihat sekarang, apalagi ini sedang berlangsung ya, pemanggilan calon-calon menteri oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, ya. Yang saya lihat pemanggilan menteri ini seperti presiden-presiden sebelumnya, kental banget akan nuansa deal-deal tersembunyi partai politik. Kentara banget kesan bagi-bagi kue kekuasaan. Kentara banget kesan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi pizza gitu. Jadi kadangkala pemerintahan ini nggak bisa bekerja dengan efektif. Bahkan ada kementerian yang dinilai buruk oleh masyarakat. Kenapa? Ya karena menterinya bukan ahlinya, ditambah juga personalianya nggak seirama dengan menterinya, gitu loh. Jadi kentara banget kesan bahwa jabatan menteri atau jabatan setingkat menteri di kabinet ini kentara banget kesan kayak bagi-bagi kekuasaan gitu, bagi-bagi jabatan gitu loh. Ya dijatah gitu. Si A jabatan apa, B dapat jabatan apa. Jadi nggak lebih dari dapat jatah menteri, sampai bleber nih saya dapat jatah menteri dari hasil politik balas budi. Politik balas budi. Ya, balas budi politik. Balas budi, ucapan terima kasih karena sudah ikut dalam perjuangan memenangkan pilpres. Kentara banget rasanya. Dan kata orang, Pak Thomas, kata orang tuh gini, ya, ada juga yang mengatakan Jokowi menitip orang-orangnya untuk duduk di kabinetnya Prabowo karena Jokowi itu masih kepengen ada yang bisa disetir agar kebijakannya Prabowo ini tidak sampai oleng dari kendali Jokowi gitu. Nah ini kan udah berlangsung dari sejak lama banget gitu ya. Menteri didapat dari transaksi-transaksi politik, balas budi politik dan sebagainya. Nah ini harus disudahi teman-teman. Jadi mari kita membudayakan sebuah sistem yang namanya sebuah meritokrasi gitu loh. Apalagi kan kemarin santer katanya mau dibentuk zakon kabinet. Zakon kabinet yang isinya para ahli di bidangnya. Itu eksis di zaman Muhammad Nasir dan Juanda Kartawijaya. Kala dua orang tadi menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Kalau ini mah bukan zakon kabinet, tapi tetap aja
sama seperti pemerintahan sebelumnya, kabinet balas budi politik. Gitu loh. Jadi tidak menempatkan orang karena keahliannya, karena kecakapannya, karena kemampuannya, tapi lebih karena sekedar ya ucapan terima kasih gitu loh, karena sudah membantu memenangkan pilpres, dan upaya balas budi karena sudah mengantarkan duduk jadi presiden. Nah, ini harus disudahi teman-teman. Apalagi kan Indonesia ini kan menganut sistem presidensial, dimana presidennya memiliki otoritas penuh, kewenangan penuh, kedaulatan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa harus ditekan oleh partai politik. Nyatanya enggak. Nyatanya karena partai pendukungnya banyak, ya partai-partai itu pasti akan minta jatah menteri ke siapa dan ke siapa gitu loh. Jadi ya akhirnya ya jadi seperti ini gitu loh, yang seperti yang sudah. Makanya saya cukup khawatir kalau ketika nanti menteri yang diamanahkan ini nanti nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya saya mohon dimaklum, jangan kaget gitu loh. Ya karena memang dari dulu sistemnya, memang dari dulu kebiasaannya memang seperti itu. Menteri ditunjuk presiden atas dasar seperti tadi, karena ya ingin memuaskan partai politik dan seterusnya gitu. Nah sekarang bagaimana kita membudayakan yang namanya meritokrasi, menempatkan orang berdasarkan keahliannya, menempatkan orang berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kecakapannya. Nah pertama lihat dulu orang itu backgroundnya apa, latar belakangnya tuh apa gitu loh. Kalau orang itu latar belakangnya seorang diplomat karir gitu ya, ya tempatkanlah sebagai menteri luar negeri. Kalau orang ini lama sebagai birokrat ya, terutama birokrat di pemerintah daerah ya, tempatkanlah jadi menteri dalam negeri. Orang yang purnawirawan TNI, purnawirawan militer, ya kan, orang yang ngerti dan paham betul tentang kepertahanan militer gitu ya, ya tempatkan jadi menteri pertahanan gitu loh. Dan juga mohon maaf, saya kritik ini kabinet Prabowo Gibran ini terlalu banyak nih, 44 menteri, belum lagi wakilnya. Wih, udah mendekati kabinet 100 menteri. Alasannya karena Indonesia ini negara besar katanya, negaranya luas. Mohon maaf gitu ya, Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok yang negaranya luas negaranya, bahkan Rusia yang luas negaranya jauh berkali-kali lipat lebih luas dari Indonesia, jumlah menterinya nggak sebanyak ini. Ini ketahuan banget karena ada ya inilah kebiasaan bagi-bagi jabatan, kebiasaan ya ucapan terima kasih lah. Kalau situ udah terima kasih tempat menteri ini gitu sebagainya. Rosa. Jadi gitu teman-teman. Memang udah kebiasaannya seperti itu, ya sudah. Ya saya frustasi sebenarnya. Makanya harus dihilangkan kebiasaan itu. Ganti dengan apa?
kita bermeritokrasi aja. Meritokrasi ya, yang dimana orang yang tepat karena keahliannya, karena kemahirannya, karena kecakapannya, karena keterampilannya, karena kehandalannya, keuletannya, kegesitannya, kecekatannya di bidang apa, ya tempatkan di tempat yang sesuai bidangnya. Contoh orang seperti Ibu Susi Pujiastuti, kenapa pas jadi Menteri Kelautan dan Perikanan? Ya karena beliau bidangnya. Beliau orang yang hari-hari berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan. Jadi wajar kalau dulu ketika Ibu Susi Pujiastuti menjabat Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan, ya wajar kalau orang menilai baik gitu. Iya. Jadi makanya apa tuh curut. Jadi makanya teman-teman kalau apa itu yang harus kita ngerti, kita mengerti itu. Yang harus kita mengerti itu adalah yang tadi, bahwa kita harus menempatkan orang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya. Kayak tadi aja contohnya, itu akan jadi poin plus. Dan kabinet Indonesia ini gak usah banyak-banyak. Justru kalau bisa digabung, ya digabung. Kalau bisa dibubarkan, ya bubarkan aja. Kementerian dibubarkan itu bukan hal yang baru kok. Zaman Gus Dur, Departemen Sosial sempat dibubarkan, sebelum akhirnya dihidupkan lagi. Terus Departemen Penerangan dibubarkan, diganti dengan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi kalau ada kementerian yang sekiranya bisa dibubarkan, ya mending dibubarin gitu loh. Kalau bisa digabung, ya digabung gitu loh. Contoh kayak zaman Orde Baru dulu, perindustrian dan perdagangan jadi satu, kemudian dipisah, ya kan? Zaman Jokowi pekerjaan umum, perumahan rakyat digabung. Ini sekarang dipisah lagi, ya kan? Ayo Pak Haji, mau ikut? Enggak. Oh iya. Lagi ngonten. Jadi apa? Enggak. Jadi makanya jadi kalau saya bilang ya, terus apa lagi kementerian yang bisa digabung? Banyak. Ya, banyak. Kemarin bagus, Kementerian Pendidikan Kebudayaan bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Nah ini dipisah lagi. Jadi Kementerian Pendidikan tingginya dipisah lagi. Padahal kemarin udah bagus dikembalikan lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kemudian bergabung jadi Kementerian Pendidikan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dikbudristek. Udah bagus gitu loh. Udah bagus, itu kan bisa konsolidasi. Kemudian ekonomi kreatif tuh harusnya masuk ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu bisa kok. Siapa yang bilang nggak bisa digabung? Bisa. Kementerian Koperasi UMKM itu bisa digabung dengan ekonomi kreatif gitu. Bisa. Ya. Ada juga beberapa kementerian yang bisa kok
dibubarkan atau diturunkan jadi badan kayak BUMN. Ngapain jadi kementerian gitu loh. BUMN itu bukan regulator, tapi operator, mesin yang menjalankan bisnis usaha yang dimiliki oleh negara. Ya kalau operator gak perlu regulator dong. Ya, BUMN itu harusnya udah jangan kementerian, badan aja, badan usaha milik negara gitu loh, state owned enterprise, ya, state owned enterprise, state owned companies gitu loh, dan usaha milik negara. Jangan dikementerianin, nggak usah, diturunkan aja jadi apa? Jadi badan. Sama kayak BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baru dibentuk. Kemudian ada BGN, Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk. Itu kan bukan kementerian. Tapi lembaga setingkat menteri. Cukup BUMN tuh kepala BUMN. Terus masalah kementerian penerimaan negara. Nah itu kan urusannya dengan Kementerian Keuangan. Ya, nggak perlu lagi ada Kementerian Penerimaan Negara. Kalau mau ditambah lagi jurisdiksinya, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Penerimaan Negara, dan Pengelolaan Anggaran. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Ministry of Finance, ya, Ministry of Finance, Budget Management. Itu intinya. Jadi nggak perlu dipisah. Terus ngapain ada kementerian urusan haji dan umroh? Itu nggak usah jadi kementerian harusnya. Cukup jadi sebuah dirjen di bawah Kementerian Agama. Yang menggantikan selama ini apa? BPIH, Badan Pelaksana Ibadah Haji. Lalu diturunkan aja jadi Direktorat Jenderal Haji dan Umrah di bawah Kementerian Agama. Itu malah lebih efektif. Iya. Daripada dibikin kementerian, mendingan jadi dirjen, Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Agama. Penerimaan negara jadi Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan. Jadi nggak perlu banyak-banyak, ya, nggak perlu banyak-banyak, ya. Asal yang penting apa? Biar jumlah kementeriannya sedikit, yang penting bisa bekerja efektif. Gitu loh. Daripada jumlah menterinya banyak tapi nggak bisa kerja maksimal, ya jangan. Jadi mendingan jumlah kementeriannya sedikit, asal ditempati orang-orang yang pas gitu ya, itu lebih baik. Ya, apalagi kementerian yang bisa digabung banyak. Ya, banyak. Kementerian Investasi kenapa nggak digabung aja dengan Kementerian Keuangan? Kementerian Investasi itu sebenarnya bukan jabatan baru. Terakhir itu ada di zaman Presiden Soeharto apa Habibie, saya agak lupa. Ya, Kementerian Investasi. Pejabat terakhirnya Pak Marzuki Darusman. Terakhir sebelum jabat Attorney General atau Jaksa Agung. Momen saya mau nyebutkan dulu. Attorney General atau Jaksa Agung. Sekarang beliau lebih banyak ngurus PBB. Jadi terakhir itu
pelapor khusus isu Korea Utara, kemudian jadi pelapor, sekarang jadi pelapor khusus di Myanmar terakhir ya. Sebelum akhirnya diturunkan, dibentuklah yang namanya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Investment Board. Gitu. Investment Coordinating Board. Dinaikkan lagi dari level jadi kementerian. Gitu. Kalau menurut saya Kementerian Investasi ini kenapa nggak digabung dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian gitu. Jadi nggak sendiri. Atau ditempatkan di koordinator perekonomian. Jadi koordinator perekonomian dan investasi. Gitu kalau jadi tempatkan orang tuh pas, jadi nggak usah banyak-banyak yang jadi menteri ya. Kementerian kita nggak usah, kalau bisa ada yang digabung. Kalau ada kementerian yang bisa dibubarkan ya bubarkan gitu loh. Apa contoh misalkan di era sekarang kementerian yang selayaknya dibubarkan ya, ini karena ini orang pada bawa motor semua, saya pejalan kaki jadi korban ya. Orang pada bawa motor semua, motornya juga lewat sini juga sebagai jalur alternatif menghindari jalur utama. Iya. Nah, lanjut ya teman-teman. Lanjut. Jadi kalau saya ya lebih baik jumlah menteri sedikit ya. Tapi tempatin orang tuh pas ya, tempat itu tapi orang yang duduk di sana itu pas gitu, jadi bukan sembarangan. Nah, itulah yang namanya meritokrasi, itulah yang namanya zakon kabinet yang isinya para teknokrat, para teknokrat. Jadi orang-orang yang benar-benar non partisan, benar-benar orang yang profesional di bidangnya. Kalau orang itu ahli dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya tempatkan di Kementerian Pendidikan. Di pendidikan sains dan teknologi itu lebih baik gitu. Jadi mari kita menyerukan, biasakan kita bermeritokrasi, jangan kita dikit-dikit bergantung pada politik transaksional. Semoga bermanfaat. Selamat sore, sampai bertemu kembali.